Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Siang, Bu. Puji syukur dan selamat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan sehat serta kesempatan sehingga kita sekalian dapat berkumpul bersama di SD 10/1929 ini dalam kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1/4 tentang budaya positif di SD Negeri 10/1929 Perbaungan oleh Abdul Fatah Haris SPDI CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Tepuk tangan dulu. Baik, ibu saya, di sini saya akan perkenalkan saya Ibu Negati Palila akan membawakan acara hingga akhir nanti. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenannya Bapak dan Ibu memenuhi undangan pada siang hari ini. Baik, di sini saya akan membacakan acara kita yang pertama, yaitu pembukaan atau arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala SD. Yang kedua, penyampaian materi oleh Bapak Abdul Fatah Haris SPDI. Dan acara yang ketiga yaitu penutup. Baik, tidak berpanjang lebar lagi. Mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan arahan bimbingan dari Ibu Kepala SD kita oleh Ibu Ayu dan kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak dan Ibu. Halo. Hai. Iya, nggak kompak ya. Sekali lagi, Bu. Halo. Hai. Iya, kita kehadiran penuh hari ini di sini. Kita hari ini diberi pengimbasan oleh Bapak Abdul Fatah Haris karena beliau ini saat ini sedang menjalani pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya dari Kecamatan Perbaungan. Saya harap kita sebagai rekan sejawat dari Bapak Abdul Fatah Haris ini kiranya mendapat sisi positif dari apa yang beliau ikuti. Apa sisi positifnya? Nah, sisi positifnya salah satu adalah hari ini di mana kita menerima pengimbasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Jadi beruntungnya kita, walaupun kita tidak mengikuti program guru penggerak, tapi sedikit kita diberi, kalau saya bilang bukan bocoran, kita diberi sedikit jendela oleh Bapak Abdul Fatah Haris. Sebenarnya ada apa sih di program guru penggerak? Materi apa sih yang beliau pelajari selama 6 bulan kurang lebih? Nah, hari ini beliau akan menyampaikan tentang budaya positif. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Bapak Abdul Fatah Haris ini sebelum beliau mengikuti guru penggerak dan ketika nanti beliau sudah lulus jadi guru penggerak, budaya positif seperti apa sih yang akan Bapak Abdul Fatah Haris tunjukkan ke kita. Nah, hari ini mungkin kita masih diberi teorinya. Nah, tidak menutup kemungkinan beberapa waktu ke depan Pak Fatah akan langsung menunjukkan ini loh yang saya katakan budaya positif. Seperti ini aksi nyata kepada murid kita. Karena sebagus apapun program yang kita ikuti, baik itu pelatihan, bimbingan ataupun bahkan pendidikan guru penggerak, kalau itu tidak berdampak kepada murid dan kepada rekan yang lain, itu tidak ada artinya. Mau kepada siapa tuh diimbaskan? Untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Tidak ada kontribusinya pada kemajuan transformasi sekolah. Nah, ini dia. Poin pentingnya adalah bagaimana nantinya guru penggerak ini menjadi bagian dari agen transformasi
transformasi sekolah ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika seseorang memutuskan dirinya saya akan berubah, saya akan melakukan perubahan, maka dia menjadi bagian dari perubahan itu dan dia menunjukkan orang yang paling terdepan menunjukkan perubahan di sekolah. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan hal positif ini walaupun singkat kiranya dapat mendapat rahmat, mendapat kebaikan bagi yang menyajikan maupun yang menerima materi ini. Pada Bapak Abdul Fatah Haris, silahkan diimplementasikan apa yang Bapak dapatkan di program guru penggerak yang sedang Bapak jalani saat ini. Saya mendukung, bukan lagi 100%, mungkin 1000%. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Disdian Amy Wida yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Fatah Haris SPDI. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai saja. Tapi marilah kita sama-sama mulai terlebih dahulu dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, ini ada sedikit untuk briefing kita. Ya, ini kalau kita lihat, ini ada seorang guru dan beberapa ekor binatang. Guru ini adalah kita dan binatang ini adalah murid-murid kita. Kalau saya itu nggak pandai bahasa Inggris, tapi kan pasti ada teman-teman kita yang mengerti bahasa Inggris. Dan intinya adalah guru tersebut memerintahkan kepada muridnya untuk memanjat pohon seperti itu. Apa yang menurut Bapak, yang menurut ibu dapat ambil atau bisakah ibu perhatikan ekspresi daripada binatang-binatang tersebut? Saya minta cuma hanya 2 orang saja untuk menyebutkannya. Ya, silakan siapa? Oke, baiklah. Dilihat dari gambarnya, nggak semua binatang itu yang bisa manjat pohon. Misalnya kayak gajah nggak bisa manjat, Pak. Yang cuma bisa manjat monyet bisa manjat. Musang, penguin nggak bisa. Lagi pula penguin hidupnya di tempat dingin ya kan? Iya, monyet sama musang aja saya rasa bisa manjat. Kalau hewan yang lain kayaknya bisa manjat kalau disuruh sama yang gurunya tadi. Terima kasih kepada Ibu Abbas, berikan tepuk tangannya. Coba sekarang yang paling pinggir, silakan coba ekspresi dari muka binatang tersebut gitu. Semua binatang tuh, Bang? Iya. Oh. Kalau saya lihat dari gambarnya, lihat dari ekspresi si binatang tadi, kalau si monyet mukanya itu kegirangan dia, Pak, karena rasanya dia bisa manjat sendiri, yang lainnya nggak manjat. Perasaan dia yang paling hebat tuh, Pak, ya kan, Pak? Kalau gajah dalam hati semuanya kan badannya besar, malah mungkin bisa manjat ya kan, apalagi si penguin sama si musang tuh, Pak, bisa dia manjat. Jadi
Kalau si burung ya nggak bisa manjat, cuma dia bisa terbang ya Pak. Nah, berarti kalau saya lihat dari ekspresinya, si monyet tadi kegirangan lah, karena dia lah yang bisa manjat. Sama si musang, perasaan dia lah besar kepala lah dia. Kalau saya lihat dari ekspresinya, itu aja ya Pak. Terima kasih kepada Buya yang telah memberikan sedikit penjelasan tentang isi gambar tersebut. Inilah seperti kita, siswa-siswa kita beraneka ragam. Ada siswa yang ahli dalam bidangnya, ada yang tidak. Sama seperti kalau kita lihat ini ada gajah, ada pinguin, ada monyet, ada anjing laut, ada musang dan sebagainya. Ketika guru tersebut memerintahkan untuk manjat kepada pohon, ada anak yang pandai atau anak yang ahli dalam bidangnya. Ada yang dia tidak bisa, sampai-sampai berkata, kalau seandainya aku memanjat pohon itu, berarti guru itu membunuh kepadaku. Kenapa? Karena ikan itu, pohon itu bukan tempat hidupku, bukan ruang lingkupku. Jadi apabila aku melakukan apa yang diperintahkan guru, berarti sama saja aku bunuh diri. Itulah seperti ekspresi kepada hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus ubah paradigma, cara berpikir kita yang berubah. Ada posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada nilai-nilai kebajikan, ada segitiga restitusi, ada disiplin positif dan keyakinan keras. Dan sekian banyak. Ada nggak kira-kira Bapak, Ibu-ibu sekalian yang memahami, atau silakan bisa memberikan sedikit penyegaran atau sedikit kira-kira apa sih? Oh ini Pak, paradigma ini kayak gini loh. Oh budaya positif seperti inilah. Ada kira-kira? Coba saya minta jelasan sedikit Bu Hayati dulu. Apa yang tahu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apa itu? Budaya positifnya dari 8 itu. Ini saya Pak kurang nampak ini Pak. Saya agak berdiri sebentar ya Pak. Itu yang pertama, perubahan paradigma. Terus posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, kemudian nilai-nilai kebijakan, kebajikan. Terus segitiga, restitusi, disiplin positif, kemudian keyakinan kelas. Apa ini? Yang ketika ini, apa yang ada dalam bicara ini? Ketika cerita tentang nilai-nilai yang ada di dalam, ada ke-8 ini, menurut saya gimana ya saya bilang ya Pak, posisi kontrol guru wajib harus kita laksanakan, nilainya positif. Menurut saya positif semua. Iya, menurut saya positif semua. Kenapa? Karena setiap orang terkadang kita harus nilai dari sisi positif yang lain. Seperti gambar yang tadi Bapak tunjukkan, kita harus nilai dia dari segi mana kemampuan dia. Nah, jadi rasa saya di situ, rasa saya positif semua, Pak. Gitu aja, Pak. Kalau gorila gimana? Sama Pak. Sama Pak. Semuanya positif. Disiplin positif, dan kelas ini lumayan positif. Udah, sekarang baik kita sedikit ulas daripada apa tadi yang kita jelaskan. Pembelajaran dari paradigma baru, arti paradigma baru adalah pembelajaran dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kita katakan dari pertama kali kita masuk ke dalam materi ada tadi gambar, ada buku. Begitulah
kita, pembelajaran kita di dalam kelas seperti itu. Artinya apa? Murid yang kita ajarkan tidak memiliki bakat yang sama, tidak memiliki latar belakang yang sama. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang dia model belajarnya itu cuma hanya menggunakan ada yang model belajarnya pakai video, ada yang model belajarnya pakai visual dan sebagainya. Sekarang kita ada namanya profil pelajar Pancasila. Apa konsep dari pelajar Pancasila? Itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, konsep tentang teori kontrol seperti gambar yang ada. Ini ada boneka sedang diputar, seperti itulah kita. Ilustrasi yang mengontrol satu murid. Ilustrasi bahwa semua muatan budaya efektif dan bermanfaat. Ilustrasi tersebut adalah kritik dan membuat perasaan bersalah, mampu menguatkan karakter, dan ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ada beberapa teori kontrol. Ada beberapa teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Responnya apa? Realitas kita itu sama. Ada respon itu realitas kita itu sama, sedangkan teori kontrolnya realitas kita itu berbeda. Nggak sama, walaupun sama satu pabrik, sama-sama kita dilahirkan dalam satu ibu, satu ayah, tapi tidak mempunyai kebutuhan yang sama. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan ini adalah beberapa teori kontrol yang ada. Nggak mungkin saya jelaskan satu-satu dan kita mempercepat waktu kita. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplinika, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai. Sedangkan nilai positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau lewat ancaman. Sebagai pendidik, kita bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi interik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan tersebut ada contohnya. Contohnya yang pertama, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan bentuk program adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sedangkan untuk keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar. Setiap kita punya kebutuhan dasar. Sebentar lagi. Kebutuhan dasar kita berbeda-beda. Ada beberapa kebutuhan dasar yang ada dalam kita. Yang pertama, kebutuhan dasar adalah bertahan hidup, seperti makan, berpakaian, tempat tinggal, kenyamanan, dan kesehatan. Rasa sayang dan rasa berterima.
Yang pertama, serasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Sedangkan penguasaan itu contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedangkan kebebasan itu sendiri ada beberapa, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah diri. Sedangkan kesenangan itu terdiri pada senang bermain, antusias, tertawa dan harmonis. Ini adalah beberapa kebutuhan dasar. Sedangkan motivasi itu terbagi ada dua. Ada namanya motivasi dalam diri, ada juga namanya motivasi dari luar diri. Nah, motivasi dari dalam diri contohnya seperti keingintahuan, ingin dihargai dan sebagainya. Sedangkan motivasi dalam diri contohnya adalah mendapat imbalan dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh daripada motivasi kita. Nah, ini beberapa bentuk daripada kalau kita bilang apa namanya ini, bentuk daripada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sering kita dengar ada hukuman, ada dihukum, ada konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Karena hukuman itu adalah aturan-aturan yang dia diambil dari satu orang saja, tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak terlibat, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya contoh suruh push up, pompa, squat jump, lari lapangan dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi itu adalah bentuknya disepakati. Disepakati. Sebelum masuk kita tanya kepada anak-anak kira-kira peraturan apa yang keyakinan kelas apa yang bisa kita terapkan di dalam kelas ini agar kelas ini nyaman. Yang pertama bisa Pak, misalnya contoh kebersihan. Contohnya apa lagi? Contohnya tentang selanjutnya restitusi. Begitu, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mandiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Fatah Haris SPDI yang telah menyampaikan materinya sangat baik, mudah dipahami Bu ya, terutama tentang budaya positif terkhusus di SDN 10-19-29 Kerbau. Baik, kita masuk di acara kita selanjutnya, yakni penutup yang akan dibawakan oleh penutup doa ya. Udah. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Fatah Haris, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terkhusus saya mengucapkan maaf apabila terdapat saat pemilihan kata